penentuan basis harus rasional berdasarkan konteks dari atau karakteristik dari departemen produksi tersebut atau departemen pembantu tersebut. Jadi basis itu tidak boleh sembarangan dalam menentukannya, harus melakukan terlebih dahulu kita harus melakukan analisis di setiap departemen itu seperti apa. Nah, ini alur kartu kos pekerjaan. Gimana caranya dalam kita membuat kartu kos pekerjaan? Di situ ada penjelasannya sebenarnya di modul. Itu cuman kayak misalkan penjelasan nomor 1 itu di bagian debit sediaan bahan, kemudian kreditnya di hutang dagang. Nah, itu berarti penjelasan tentang case 1 bahwa di situ terjadi pembelian bahan tetapi pembeliannya hutang sebesar 22.000. Sehingga kalau kita melakukan pembelian bahan menggunakan hutang, debitnya 22.000 masuk di sediaan bahan dan kreditnya di hutang dagang, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 itu 5.220 di sisi kredit masuk ke sediaan bahan, sedangkan untuk debitnya masuk ke produk dalam proses. Nah, jadi itu bisa dan overhead pabrik kendali. Semuanya bisa di tracing di masing-masing case yang ada di modul. Itu cuma ini seperti apa ya, pemindahan buku sebelum kita membuat income statement dan balance sheet. Tuh. Jadi ini sudah dijelaskan kan di akuntansi dasar. Jadi ini gampang, cuma tinggal pindah-pindah aja. Debit dikumpulkan jadi 1, kredit dikumpulkan jadi 1, dan nanti diakumulasi pada akhirnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selisih antara saldo akun overhead pabrik kendali dan overhead pabrik dibebankan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kita over dalam atau terlalu tinggi menentukan tarif, dan juga bila terlalu rendah menentukan tarif, akan terdapat selisih. Entah itu selisihnya berupa positif maupun negatif. Selisih ini harus selalu dilakukan evaluasi setiap periode. Kalau memang terlalu tinggi, berarti kita menentukan tarifnya itu terlalu tinggi. Otomatis kita harus memperendah tarif kita, tarif overheadnya. Sedangkan untuk kalau ternyata kok selisihnya malah minus, otomatis ya kita kurang membebankan atau tarif kita terlalu murah gitu. Lah, makanya itu untuk periode berikutnya kita harus membuat tarifnya lebih mahal lagi. Intinya seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Di sini saya nggak terlalu banyak menjelaskan karena kan sebenarnya ini salah satu dari tugas kelompok. Begitu juga nanti dengan modul 6, saya tidak akan banyak menjelaskan karena itu tugas kelompok. Jadi saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Saya ingin lihat nanti tugas kelompoknya apakah kalian menjelaskan dengan detail atau tidak. Nah, di situ nanti saya memberikan penilaian. Ya, saya harap sih semuanya bisa detail memberikan penjelasannya. Berarti kalau detail memberikan penjelasannya, kalian paham tentang yang ada di modul. Oke, ini masuk ke modul 3. Modul 5, kegiatan belajar 3. Tentang bagaimana ya, tugasnya dikumpulkan tanggal 27. Oh ya, maaf. Mungkin saya sudah mulai lelah. Ya, yang jelas deadline-nya tanggal 27. Hari apakah saja itu, pokoknya tanggal 27. Mungkin saya sudah mulai lelah. Dosennya alasannya. Oke. Ya, tanggal 27. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Terkadang kita dalam suatu pabrik itu terdapat bottleneck. Bottleneck itu yang menyebabkan adanya produk rusak, cacat, bahan sisa dan bahan sisa buangan. Nah,
dalam akuntansi itu diatur bagaimana kita menyikapi ketika terdapat produk rusak, produk cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Kita akan bahas ini satu persatu, dimulai dari produk rusak. Terms dari produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dijual sesuai nilai sisanya atau dibuang. Jadi produk rusak ini intinya kalau memang sudah benar-benar tidak bisa dibenerin lagi, dalam arti kalau harus membenarkan pun itu bisa dibilang persentasenya sangat tinggi, otomatis itu disebut sebagai produk rusak. Oke, saya lanjutkan. Sekalipun perusahaan berusaha menerapkan zero tolerance atau nggak ada kerusakan sama sekali, tapi itu tetap susah untuk direalisasikan. Karena bisa dibilang itu hal yang mustahil untuk dicapai. Sehingga gimana pun biasanya perusahaan itu tetap memiliki batas toleransi produk rusak yang disebut sebagai produk rusak normal. Sedangkan jumlah yang melebihi batas toleransi disebut sebagai produk rusak abnormal. Nah, biasanya gini, karena 100% tidak ada yang cacat, itu hal yang mustahil. Biasanya perusahaan menetapkan, oke, anggap perusahaan saya menetapkan 20% kerusakan itu normal gitu. Karena yang namanya kapasitas normal mesin saya hanyalah 80%, sehingga kerusakan hanya 20% itu nggak masalah gitu. Nah, ketika terdapat kerusakan sebesar 20% itulah yang disebut sebagai produk rusak normal, karena memang batas atau kapasitas normalnya 80%. Tapi kalau ternyata kerusakannya lebih dari 20%, let's say 21% saja, itu berarti sudah masuk, yang 1%-nya masuk produk rusak abnormal, ya. Intinya kayak gitu. Di sini dipahami dulu ya bedanya produk rusak normal dan abnormal. Nah, produk rusak normal itu dibagi lagi menjadi dua. Dialokasi pada seluruh pekerjaan atau order, ataukah dialokasi pada pekerjaan atau order tertentu. Ketika dialokasi pada seluruh pekerjaan atau order, dibebankan pada overhead pabrik kendali gitu. Jadi yang overhead pabrik kendali itu masuk di debit. Jadi produk rusaknya itu seberapa, overhead pabrik kendali berapa, dan nanti yang masuk di kreditnya produk dalam proses, seperti itu. Bisa dilihat di modul, maksudnya kayak gimana, intinya kayak gimana. Yang jelas, ketika kita memutuskan untuk dalam melakukan akuisisi produk rusak normal ini dialokasi pada seluruh pekerjaan, otomatis dibebankan pada overhead pabrik kendali. Tetapi ketika dialokasi pada pekerjaan atau order tertentu, kos produk rusak tetap tersimpan dalam akun produk dalam proses. Jadi harus dibedakan, harus difahami apa bedanya ketika produk rusak normal itu dialokasi pada seluruh pekerjaan dan dialokasi pada pekerjaan atau order tertentu. Intinya gini, gambar kasarnya. Ketika terdapat produk normal, yang pertama dialokasi pada seluruh pekerjaan. Jadi dianggap bahwa kerusakan itu merupakan kesalahan dari keseluruhan proses, bukan hanya proses tertentu. Misalkan membuat ada pesanan kebaya wisuda tadi. Nah, ketika jadi ternyata pas mau dikasihkan ke customer, kok ternyata bolong bajunya. Nah, bolongnya itu setelah ditelusuri, itu yang bagian nyetrika itu terlalu panas atau overheating. Akhirnya bajunya rusak karena bahannya kain tile yang nggak bisa terlalu panas, harusnya medium tingkat panasnya. Dia malah menggunakan yang high. Jadi otomatis malah bolong gitu.
rusak kan, itu rusak kan. Nah, rusaknya itu kita bisa dialokasikan pada